Kembali lagi bersama kita Podcast Mastak episode 3, yang mana pada kali ini kita mau membahas ini Mbak, teman kita Mas Huda ini habis ikut ujian SKP, sertifikasi konsultan pajak. Nah, Ih, ini keren mau ya. kita tanya-tanya nih, gimana pengalaman Mas Huda ini mengikuti USKP gitu ya. Gimana Mas Huda? Selamat siang Mas Huda. Siang. Gimana Dika? Baik, gimana? Ya nih Hud, kemarin kayaknya habis ikut USKP ya. Kita penasaran nih gimana sih prosesnya Huda mempersiapkan diri nih untuk mengikuti USKP kemarin. Oke. Terima kasih ya. Ini wawancaranya sangat mantap sekali nih. Oke, sebelumnya mungkin cerita sedikit. Ini adalah USKP kedua saya ya. Sebelumnya udah pernah saya ujian pertama itu di tahun 2024. Kemudian saya lanjut lagi USKP kedua itu di tahun 2025. Nah, kemudian cerita sedikit juga kemarin itu yang di tahun 2025 ini saya ngulang 4 ya. Karena modelnya sistem USKP itu nanti dia misalnya udah ada yang berhasil itu nanti akan ada diberikan 3 kali pengujian ulang. Nah, seperti itu. Jadi ya peserta-peserta yang misalnya masih di ujian pertama itu nanti ada salah satu ya, baik itu satu ataupun lebih dari satu, itu nanti yang udah lulus itu otomatis nanti dimasukkan kepada peserta mengulang, seperti itu. Jadi tinggal diikutin aja yang mengulang. Nah, jangan sampai yang kesempatan itu disia-siakan karena nanti kalau misalnya udah berhasil kemudian dimasukkan ke peserta mengulang tapi tidak mengulang pada waktu yang udah ditentukan ya otomatis itu nanti gugur jadi hilang seperti itu. Nah, kemarin saya mengulang 4 mata ujian. Nah, ya alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian saya juga untuk belajarnya mungkin dari awal sampai ujian kedua kemarin masih otodidak ya, masih pribadi mungkin sama tanya-tanya sama yang udah senior saya ataupun guru saya sendiri ya Pak Agus Maulana ya itu ya saya masih sharingnya sama beliau sih. Jadi kalau untuk yang lain keluar gitu masih belum ada. Mungkin sendiri sama beliau sama Pak Agus Maulana seperti itu. Ih, keren ya. Jadi dari itu tadi dibilang mengulang 4. Totalnya ada berapa, Mas? Nah, kalau untuk ujian SKP sendiri ya itu ada 6 ya, 6 mata ujian. Kalau SKP tingkat A sama tingkat B seperti itu. Kemarin kan saya masih tingkat A, itu ada 6 mata ujian. Oke, 6 mata ujian ya. Keren ya, udah selesai 4. Tinggal berapa berarti ini sekarang? Oh iya. Nah, memang kemarin alhamdulillah sih saya udah selesaiin 3 ya, tinggal 1. Agak nyesel sebenarnya, agak nyesek sekali. Kurang 1 gitu ya. Teman-teman tinggal 1 dan ya mau gimana karena posisinya juga nilainya langsung keluar dan udah kelihatan lah itu memang tidak lulus, tidak sesuai passing grade jadi otomatis kemungkinan besar saya akan mengulang ujian yang ketiga nantinya. Seperti itu. Keren sih, semoga nanti tinggal 1 ini bisa terbayar lunas ya di Ya, 2025 gitu ya. Untuk amin. menyusul gurunda Pak Agus Maulana gitu ya. Jadi temennya konsultan pajak gitu. Amin. Itu susah banget ya Mas ya? Iya. Susah banget gak sih? Oke, kalau dibilang susah, mungkin ada perbedaan ya, mungkin ya dari saya yang pertama sama yang kedua lumayan banyak perubahan karena yang pertama itu masih sistemnya masih yang lama, yaitu ada pilihan ganda, kemudian ada esai sama studi kasus. Nah, kemudian yang baru ini, yang tahun 2025 ini udah di aturan baru itu pilihan ganda semua ya. Berapa soal tuh Mas? Teman-teman. Nah, untuk soalnya itu 40 ya, 40 soal. Nah, itu waktunya berbeda-beda juga ya, tergantung mata ujian. Ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam gitu. Berarti kalau untuk tadi kan nyeritain nih Mas Huda nih nggak pakai belajarnya cuma sama otodidak dan juga sama Pak Agus gitu ya. Kalau otodidak tuh belajarnya referensinya dari mana aja nih Mas Huda? Ya. Oke, kalau untuk otodidak, alhamdulillah kemarin kan sempat belajar sama Pak Agus yang kemudian diberikan materi-materi lah yang dulu pernah dipelajari, kemudian juga disarankan untuk download undang-undang ya, undang-undang dari berbagai media lah intinya yang terpercaya ya. Kemudian undang-undang terbaru, nah itu yang berkaitan dengan materi ujian seperti itu. Nah, kemudian juga saya ada belajar di YouTube ya, pernah juga sih belajar di YouTube, lihat video, kemudian belajar di websitenya Kemenku. Nah, itu ada juga tuh teman-teman misalnya kalian bisa ikut di USKP itu nanti ada dikirim email itu nanti untuk belajar terkait dengan persiapan USKP itu ada di situ.
Jadi dari Kementerian Keuangan itu juga ada memfasilitasi terkait dengan materi ataupun proses belajarnya gitu. Pernah ikut ini gak sih pelatihan kayak kalau di apa namanya sebelum ujian itu kan namanya tryout ya? Tryout, ya. Tryout gitu gak sih? Ada ya. Pernah ikut juga? Pernah. Ya salah satunya tadi di websitenya Kementerian Keuangan itu ada tryout yang setiap mau buka modul yang baru ataupun materi yang baru harus selesaiin dulu yang materi yang dipelajari. Kayak misalnya ya PPH orang pribadi ya itu harus selesai dulu. Kalau misalnya kita mau ke modul selanjutnya, misalnya modul selanjutnya PPN, ya kita harus selesaiin dulu di PPH orang pribadi itu. Harus nilainya harus di atas ya. Kalau misalnya belum di atas ya itu nggak bisa buka modul yang selanjutnya, seperti itu sih. Berarti memang benar-benar cukup matang ya untuk mempersiapkan USKP ini ya. Ya, alhamdulillah lumayan. Tapi keren loh karena Mas Yuda ini salah satu yang udah mendekati ya, tinggal satu kayak Iya, gitu. Padahal kurang kita satu udah aja. tahu secara umum, cari aja di Google semuanya kemungkinan lolos teman-teman yang udah ujian USKP itu panjang ya. Jadi kayak nggak mudah dalam sekali tes, 2 kali tes langsung lolos gitu. Jadi Mas Yuda ini otodidaknya cukup tingkat tinggi gitu. Ini motivasi nih buat Mas Dika sama saya ya. Iya. Berarti kita kalau jadi kalau misalnya mau ikut berarti harus belajarnya maksimal juga. Apalagi tadi dengan catatan Mas Yuda menyampaikan kalau mau lanjut ke materi berikutnya kan belajarnya kita harus selesai dulu kan nilainya di materi tersebut yang kita ujian kan. Padahal mungkin bisa jadi nih kalau saya sama Mas Dika ngerjain satu tryout atau ujiannya belum tentu langsung lolos kayak gitu. Kan otomatis kalau mau lolos mau belajar 6 materi harus lolos satu-satu kan? Oh, iya. Kayak gitu. Susah juga ya. Bisa diceritain gak Mas suasana pas ujian itu gimana? Menegangkan atau? Oh. Ya kalau yang pertama ya mungkin saya cerita 2 ya karena kan saya udah ngikutin 2 kali. Yang pertama itu ya rame, posisinya rame, kemudian memang bisa ngobrol-ngobrol sih karena habis jam istirahat tuh kan yang yang ujian pertama tuh memang sampai 1 hari ya hitungannya ya karena memang ujiannya juga lumayan berat dan memang dijadikan 2 hari ya. Nah, kemudian kalau di tahun yang kedua yang di tahun 2025 ini yang udah perubahan tuh kan ABC. Nah, itu udah dibagi 3 hari. Jadi 1 hari itu 2 mata ujian. Nah, itu mungkin memang nggak bisa banyak interaksi sih sama yang lain ya kalau menurut saya ya. Karena kayak pada habis ujian tuh jeda 30 menit ya, jeda 30 menit habis itu langsung ujian lagi gitu. Jadi pesertanya juga ya nggak bisa ngobrol-ngobrol sih pada langsung buka materi, baca-baca materi lagi gitu. Itu sih mungkin perbedaannya ya. Kemudian kalau untuk suasana sih alhamdulillah kondusif. Kemudian panitia-panitia yang bertugas juga pada baik semua bisa ngarahin. Kemudian kalau ada apa-apa dari pusat kan langsung diberitahu. Jadi aman sih, kondusif sih sampai yang udah saya jalani ini gitu. Aman ya berarti ya selama proses ujiannya tuh tenang, nyaman gitu. Tapi Ya. kalau setelah selesai ujiannya gimana perasaannya? Ya, kalau setelah lega gitu ya. Oke, balik lagi ya. Kalau yang pertama mungkin santai ya, karena kan nilainya nanti ya, nilainya diumumkannya nanti kan. Jadi udah ujian semua ya udah senang-senang aja udah selesai gitu kan, lega. Nah tapi yang kedua ini beda teman-teman ya. Yang kedua ini langsung keluar nih ujian ketika waktunya udah selesai itu langsung keluar tuh nilainya. Tinggal di scroll aja ke bawah. Nah tahu dah tuh kalian mau ekspresi kalian dilihat nilai kalian seperti apa ya. Monggo lah. Gitu ya. Nah itu ya mungkin bedanya itu. Jadi kalau yang sekarang ya seperti itu ya. Jadi setelah ujiannya selesai, nilainya langsung kelihatan. Nah, teman-teman udah bisa tahu lah teman-teman kapasitasnya udah sampai mana seperti itu sih. Bener sih. Tadi kan itu kan nilainya langsung keluar tuh. Terus kalau misalnya udah ada yang mengulang tuh. Habis itu persiapannya apakah akan sama seperti kemarin belajarnya atau memang bakal ada trigger atau semangat baru nih buat mempersiapkan yang mengulang tadi? Ya. Oke. Jelas ini pengalaman saya memang mungkin teman-teman juga kalau misalnya ujian apapun itu ya jangan sampai menganggap remeh ya itu ya yang paling utama itu, kemudian jangan menggampangkan juga ya. Intinya apa yang teman-teman pelajari itu belum tentu juga semuanya bisa ataupun semuanya itu muncul di dalam ini. Jadi benar-benar terus aja explore, pokoknya latihan terus. Nah kalau saya pribadi memang kemarin ada satu mata ujian yang memang bisa dikatakan mungkin saya nggak terlalu benar-benar mempelajari banget gitu ya. Nah ternyata pas di ujian tuh di soal pertama gampang kan saya ini, habis itu di soal kedua langsung wah kok soalnya gini gitu kan. Habis itu yaudah saya cari yang gampang ya dulu, habis itu ternyata
sisa yang lainnya tuh susah-susah semua gitu, perhitungannya juga lumayan banyak. Nah, jadi emang harus dipersiapkan teman-teman. Ya, jadi memang persiapannya mungkin setelah ini jelas saya lebih banyak, tapi alhamdulillah sih saya bisa fokus ke situ. Tapi jelas lebih banyak latihan, ya lebih banyak latihan, lebih banyak praktek. Mungkin kalau misalnya teman-teman butuh kursus ya, kursus itu biasanya kan kalau ada temennya ataupun ada yang bimbing, ada yang ngasih tahu tuh biasanya lebih ini ya, lebih terstruktur lah. Nah, kemungkinan saya juga nanti coba ke sana sih, karena untuk kedua kali ini kan saya masih otodidak lah, belum ke sana. Mungkin ya untuk tujuan ataupun untuk target saya yang baru ini saya perlu ke sana juga gitu. Mungkin gitu sih kalau dari saya. Keren ya. Oke, Mas, apa namanya? Menurut Mas Huda ini skill atau mindset apa yang paling harus dimiliki oleh calon konsultan pajak gitu? Ya. Mindset apa yang harus kita punya gitu? Mungkin bisa kasih saran buat aku sama Mbak Baik atau buat teman-teman yang mau pengen jadi konsultan Mencoba. pajak gitu. Ya. Oke, mindset yang pertama jelas ya teman-teman sekalian, kalau mau masuk ke dalam dunia pajak ya paling jelas ya teman-teman belajar aturan pajak ya. Karena pajak itu sendiri kan dasarnya tuh ada aturannya sendiri, ada undang-undangnya gitu. Jadi nggak serta-merta teman-teman ngitungnya sembarangan ya, jangan. Nah, Harus sesuai jadi aturan dasar, gitu ya. bener. Yang paling utama ada dasar ya, undang-undang. Ya, undang-undang kemudian ke peraturan Menteri Keuangan, kemudian ke peraturan pemerintah. Nah, itu semuanya dipelajari karena itu saling berkaitan. Nah, kemudian untuk materi-materi juga ada, semuanya itu sebenarnya udah ada di undang-undang. Mungkin tapi kalau di undang-undang kan bahasanya mungkin bahasa yang sangat-sangat baku ya, bahasa-bahasa yang ya ilmiah lah secara ini ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nggak terbiasa ya mungkin agak susah memahaminya. Nah, itu bisa tuh teman-teman bisa carilah di tempat lain gitu kan yang pembahasannya menjelaskan terkait dengan pasal, misalnya ya pasal 17 ataupun misalnya pasal 21 ya. Itu bisa tuh dicari. Mungkin tapi yang paling utama tetap baca undang-undangnya dulu, ya baca undang-undang dulu, aturan yang ada, kemudian barulah kalau teman-teman bisa explore ya terkait dengan lebih bisa memahaminya seperti apa gitu. Itu sih kalau dari saya ya, mindset utamanya jelas teman-teman kalau misalnya mau masuk ke suatu hal ya teman-teman harus mau belajar ke sana, mau masuk ke sana. Jangan sampai mau ke sana tapi nggak mau belajar tentang itu ya, nggak mungkin ya. Gitu. Ya mindset pertama itu ya yang dibangun. Skillnya jelas teman-teman harus punya basic utama, perhitungan ya. Bebas lah mau perhitungan dari mana. Sebenarnya kalau konsultan pajak itu kan dari mana aja bisa sebenarnya ya. Tapi kalau basic utama tentu basic keuangan ya. Basic keuangan ya itu jelas paham, pasti itu sangat dibutuhkan kalau dalam perpajakan ya. Mungkin itu bisa ditingkatkan sendiri sih skill-skillnya ya, karena semua orang kan bisa belajar ya. Semua orang tuh bisa belajar ya, nggak ada yang nggak bisa ya, kalau misalnya memang udah niatnya ingin bisa. Jadi ya kalau saat ini mungkin jadi konsultan pajak ya monggo diniatkan dengan baik, belajar dengan baik, niatkan dengan baik. Nah, itu pasti bisa kok gitu. Wah, keren ya. Jadi termotivasi, bisa membayangkan ya bagaimana proses Mas sudah mempersiapkan mulai dari awal tahun 2024 ikut sampai 2025 ini Ikut mengulang lagi. dan udah persiapan lebih matang lagi ya kayak gitu. Harapannya Benar. nanti kita semua yang di sini, entah itu saya, Mas Dika ataupun teman-teman yang mendengarkan mau coba ikut USKP ini bisa lebih matang dan juga bisa paling nggak ini nih yang tadi kita dapatkan itu adalah gambaran apa ini selama prosesnya kan kita nggak tahu nih kalau sistem ujiannya bagaimana, macam-macam soalnya, jumlah soal itu udah disebutin juga. Paling nggak kita di sana kayak gimana paling gitu nggak ya. besok pas kita pertama kali mencoba tuh paling nggak udah dapet Tahu gambaran gambarannya gitu ya. Oh. Semangat Mas Huda, semoga di tahun 2025 ini bisa menggenapi ya yang tadi satu itu kayak gitu. Karena kayaknya Mas Huda juga udah belajar maksimal kayak gitu. Kalau dari kita gitu sih, motivasinya tadi juga sudah sangat kuat. Kalau Mas Dika mungkin? Udah sih, mungkin kita cukupkan untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih Mas Huda. Siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya.